Saya Melisa Borusiaan dari Agroteknologi semester 5. Saya akan mempresentasikan budidaya tanaman atau perkebunan karet. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkebunan karet. Yang pertama itu persyaratan tumbuhnya. Persyaratan tumbuhnya itu yang pertama iklim garis lintang ini dari 150 sampai 100, tinggi tempat sampai 200 mili dan curah hujan 1500 sampai bulan kering kurang dari 3 bulan kecepatan angin maksimum kurang atau sama dengan 30 km per jam. Nah, yang kedua itu tanah itu kemiringan tanah kurang dari 10%, jeluk efektif lebih dari 100 cm. Tekstur tanah terdiri lempung berpasir dari liat, yaitu berpasir batuan permukaan maupun di dalam tanah itu maksimalnya itu 15% pH tanah berkisar antara 4,3 sampai 5,0. Nah, tanah itu. Jadi yang kedua itu bahan tanam. Bahan tanam yaitu produktivitas, di mana tanaman karet ini ditentukan oleh banyak faktor, yaitu salah satu faktornya itu yang sangat penting adalah bahan tanam atau bibit. Oleh karena itu, bibit karet yang sangat berperan terhadap keberhasilan suatu pertanaman karet itu. Maka dalam menyiapkan bibit itu kita diperlukan perhatian yang lebih khusus lah, dan teknik dalam membudidayakan yang tepat, baik dalam penyediaan batang bawah maupun pengelolaan batang tersebut atas atau kebun ekstris tersebut. Berikutnya yaitu persiapan lahan, desain kebun. Yang perencanaan atau desain kebun ini adalah untuk merencanakan tata ruang dalam kebun yang terdiri atas jaringan jalan yang areal. Jadi pembibitan saluran air serta lokasi updeling panjang dan kualitas jalan di kebun merupakan salah satu faktor yang sangat itu menempatkan dalam menjamin kelancaran pengangkutan bahan, alat dan produksi serta pengontrolan lapangan. Rencanaan yang jaringan jalan harus selaras dengan desain kebun secara keseluruhan. Terus masuk pada pembibitan, di mana pembibitan ini memiliki itu biji untuk batang bawah. Biji yang baik adalah biji yang bernas dengan permukaan mengkilat, biji tidak berlubang dan tidak cacat, serta telah mencapai ukuran atau besar optimal dan kesegaran minimal 70%. Biji yang kedua, biji yang sudah disemai akan dipindahkan ke pembibitan. Telah berkecambah sebelum hari ke-22 akar tunggang, di mana kecambah harus lurus, tidak terserang hama atau penyakit. Setelah itu dipindahkan adalah tadi pemancing atau jarum. Yang ketiga, bibit batang bawah untuk diokulasi. Bibit yang siap diokulasi yaitu bibit yang pertumbuhannya relatif seragam dan sudah mencapai diameter batang tertentu untuk dapat diokulasi hijau. Terus itu yang selanjutnya penanaman, persiapan penanaman setelah lahan siap ditanam. Langkah selanjutnya adalah di mana persiapan tanaman itu dengan terhadap sebagai berikut, yaitu
dengan cara mengajir. Ajir itu berfungsi untuk memudahkan pembuatan lubang tanam dan pelaksanaan penanaman tanaman karet itu untuk memperoleh hasil optimal. Jadi jarak tanam karet itu yang direkomendasikan oleh 6 meter kali 3 meter atau jumlah populasi sekitar 550 pohon per hektarnya itu. Jadi pertumbuhan lahan tanam lubang itu bertujuan lubang tanam adalah menyediakan ruang perakaran, pengembukan tanah, dan tempat untuk menambahkan bahan organik tanah. Jadi lubang tanah ini dibuat dengan ukuran 40 cm kali 40 cm yang disiapkan minimal 2 minggu sebelum penanaman. Jadi itu dulu disiapkan. Kemudian pemeliharaan tanaman, pembuangan tunas cabang, di mana tunas cabang ini adalah tunas yang tumbuh pada batang utama. Jadi pemotongan tunas ini dilakukan sebelum tunas berkayu. Karena cabang yang berkayu itu selain sukar dipotong akan merusak batang kalau pemotongannya itu kurang tidak hati-hati gitu. Jadi masuk lagi kita ke dalam pemupukan. Tujuan pemupukan adalah meningkatkan pertumbuhan tanaman, di mana menjaga keseimbangan hara pada tanah. Nah, dan tanaman itu meningkatkan dan mempertahankan produksi pada karet itu, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama, penyakit, dan mempertahankan itu kesuburan tanah yang paling pentingnya ya, serta menjaga kelestarian. Jadi gejala utama tanaman karet ini kurang atau tidak dapat pemupukan yang sempurna, antara lain tanaman kerdil, daun berwarna pecat dengan kurang kecil, kurang lilit batang, lebih kecil lagi lah pokoknya. Jadi ukuran standar populer itu belum menghasilkan lebih dari 6 tahun serta produksi karet kering jauh. Di mana masuk kita dalam pemanenan. Pemanenan karet dilakukan dengan cara penyadapan. Penyadapan ini, apakah penyadapan merupakan salah satu tindakan membuka pembuluh lateks agar lateks yang terdapat di dalam tanaman dapat keluar. Nah, untuk memperoleh hasil lateks dengan optimal, yaitu dengan cara yang tadi pemanenan itu dengan bagus. Jadi sekian hasil presentasi